apapun. Oke, kadang kini ya. Ini menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada. Sebenarnya sudah ngerasa merinding-merinding ini pemirsa. Soalnya baru pertama kali juga ini. Beneran ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bertemu lagi dengan channel Misteri Alam Sebelah. Kali ini berjumpa pertama kali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Irdi. Dan sudah tidak asing lagi praktisi kita, namanya Raden Mas Hafif Helap ya. Kali ini pemirsa, kita akan mengungkap sebuah misteri yang belum kita ketahui, yang lagi hangat-hangatnya. Itu pertama kali muncul di daerah Depok. Apakah itu bola api yang keluar dari atas? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah itu dari goib, apakah itu dari warga yang iseng, ataukah maaf dari kiriman-kiriman yang berupa santet. Kita nggak tahu ya. Terus baru-baru ini kebetulan kemarin malam ya Mas Afif ya. Kemarin malam itu muncul lagi. Kebetulan di kota saya sendiri ini, di Situbondo ya. Bola api juga pemirsa. Sampai ini lagi hangat-hangatnya di Situbondo dibahas ini. Di teman-teman di sosial media ini. Bola api itu ya sangat menyala-menyala ya Mas Afif ya. Kira-kira apa itu ya Mas Afif? Makanya kita berusaha untuk tanya ke ke makhluk gaib dengan cara mediumisasi. Apakah itu ya pemirsa ya? Kita lanjut ke Mas Afif yang lebih tahu mungkin. Ya, baiklah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk bola api yang saya ketahui, pengalaman saya pribadi, dari segi warna itu seperti apa ya? Untuk panah taeh, seperti orang Situbondo bilang itu panah, itu bentuknya kuning, bukan agak oranye-oranye seperti itu. Nah, di warna seperti itu seperti mirip Bagaspati, tapi menurut saya juga bukan sih. Itu juga misteri bagi saya dan awal pertama kali lihat. Ya, baik, kita langsung ke posisi mediator seperti kemarin-kemarin. Ya, di sini sudah ada Mas Torik. Baiklah Mas Torik, apakah sudah siap untuk jadi mediator? Baik, alhamdulillah. Jika Mas Torik berkenan dan pasrah ikhlas. Mas Torik, siapkan posisi dulu. Biar saya hadirkan ke sini dulu pemirsa. Goibnya pemirsa. Oke, kali ini kita melihat Mas Afif lagi mencoba konsentrasi untuk memasukkan makhluk gaib kepada raga Mas Aceh ya, Mas Torik ya. Kita simak dulu pemirsa. Saya sebenarnya sudah ngerasa merinding-merinding ini pemirsa. Soalnya baru pertama kali juga ini. Ngerasa merinding. Beneran ini, memang merinding ini pemirsa ini. Pemirsa, sudah banyak yang hadir. Dan kita masukkan yang sudah mulai interaksi. Kita untuk dikuasai. Pemirsa, dulu perkembangannya dan pergerakannya biar dia menguasai. Oke pemirsa, tak lupa saya untuk mengingatkan jangan lupa subscribe terus, dukung terus channel Misteri Alam Sebelah ini ya. Karena berbagi tidak akan rugi jika tidak berbagi. Ya, kita bantu channel ini untuk makin besar. Dan komennya, masukannya tolong dibantu. Jangan lupa subscribe di bawah. Tanda lonceng di bawah ini juga diklik ya. Kita lanjut ke
Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Saya Raden. Oke, Raden. Saya ingin bertanya Raden dengan yang lagi hangat-hangatnya sekarang, contohnya di Situbondo ini tentang bola api, Raden. Raden, apakah bola api itu, Raden, merupakan apa itu, Raden? Yang saya pertanyakan itu apa itu? Bola api itu apa itu, Raden? Apakah itu dari hal yang gaib? Apakah kiriman dari maaf dari dukun, ataukah ada warga yang iseng, entah itu kembang api yang jatuh, entah itu apa, Raden? Bisa jelaskan, Raden? Mas Afif? Apakah Raden mengetahui hal itu yang ditanyakan oleh Mas Irdi, teman saya? Buatan manusia yang mengada-ngada. Itu hanya buatan manusia yang mengada-ngada. Dan apakah iya, Mas? Siapa tadi? Raden. Mas Raden. Soalnya itu terjadi di dua tempat ya, Mas ya? Iya, dan itu jauh, Raden. Dari Depok ke Jawa Timur, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, Raden. Apakah bisa dijelaskan, Raden? Contoh kalau misalkan itu ulah manusia, kenapa itu dari atas terus menyala-nyala, seolah-olah itu memang bola api, Raden? Dia melempar dari jauh. Dia melemparnya ke atas. Yang dilempar itu merupakan media apa, Raden? Kalau saya boleh tahu. Soalnya kalau dibilang kembang api kan ada letusan, Raden. Warga juga pada tahu itu, Raden. Ini bukan nggak ada bunyi-bunyi, tiba-tiba cahaya itu menyala-nyala dari atas sampai turun ke bawah itu, Raden. Bagaimana itu? Yang Raden tahu itu? Saya sangat merinding ini, pemirsa. Benar-benar merinding ini. Ini pertama kali ini Mungkin saya. Raden agak kaku ya untuk menjelaskan, dan apakah itu sangat rahasia untuk saya tanyakan. Dimohon untuk jawab yang sejujur-jujurnya dan yang fakta-faktanya, karena itu menunjukkan sangat bertanya-tanya kepada kami ini. Iya. Biar tidak menimbulkan fitnah antara warga, biar tidak mengira itulah kiriman dukun atau seperti makhluk itu. gaib Itu atau tujuannya. bagaimana, biar tidak Misal ada. itu ada, sebentar dulu ya, Mas ya, saya Iya, potong ya. oke. Nah, misal itu ada suatu kebaikan, apa kebaikan itu, Mas Raden? Dan apakah itu ada dengan keburukan? Apa keburukan itu? Biar kami di sini, khususnya warga Indonesia Situbondo, itu apa ya, Mas ya? Jangan terlalu percaya hal seperti itu. Saya sudah bilang, dia buatan manusia yang hanya mengada-ngada. Oh, berarti Pada zaman sekarang orang sudah berlomba-lomba ingin menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada. enggak, maksudnya kalau sudah ada penjelasan seperti ini, berarti itu bikinan dari manusia. Yang sengaja dibikin-bikin ya. Pertama kali itu memang ada di Depok, terus beberapa minggu kemudian muncul di Situbondo, Raden, seperti itu. Takutnya ada fitnah di antara masyarakat kayak gitu, itu kiriman atau apa. Ternyata bukan ya, Raden ya. Jadi pesan-pesan dari Raden itu bagaimana untuk masyarakat terutama di Situbondo ini? Terlalu percaya. Saya sudah mengatakan beberapa kali, Iya. benda itu buatan manusia. Berarti itu hanya warga yang iseng terus direkam agar supaya viral kayak gitu ya. Bisa dibilang itu.
Zaman sekarang orang ingin berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk, bisa dijelaskan Mas Raden? Menunjukkan sesuatu yang belum ada. Dan dia ingin dikenal semua orang. Seperti itu. Apakah hal seperti itu ada sosok gaibnya sehingga orang itu tertarik dan membuat fitnah seperti itu? Karena isunya banyak di media sosial itu, ada santet kayak hal yang tidak baik, kayak hal yang keburukan seperti itu Mas Raden. Kata-kata itu dibuat-buat supaya orang biar menarik. Nanti Oh iya, mungkin Mas Yudi ada yang mau ditanyakan lagi dan ada unek-unek lah Mas. Iya. Jadi intinya pesan-pesan untuk warga ini, terutama untuk masyarakat Situbondo ini, bagaimana Raden untuk menyikapi bola-bola itu? Itu kan kata Raden manusia sendiri yang bikin ya, warga sendiri yang bikin. Jadi supaya biar pesan-pesannya agar tidak percayalah kayak gitu ya, biar tidak menimbulkan fitnah-fitnah lagi ya Raden ya. Tolong sampaikan Raden, bagaimana pesan-pesannya Raden? janganlah percaya pada sesuatu yang tidak jelas. Benda itu terbuat dari seperti bola dan bahannya sangat lunak. Oh mungkin seperti itu Mas Irdi, balon yang ada apinya dan itu di sangat jauh, mungkin jatuhnya di tepat di daerah Situbondo seperti itu Mas Irdi. Bisa jadi ya, atau mungkin memang masyarakat di situ Mas Habib untuk bikin biar rame aja kayak gitu, terus sengaja direkam. Contohnya cuma segelintir orang itu kan yang ngelihat kan Iya, ya. betul itu. Iya. Bisa jadi karena saking canggihnya masa sekarang, Iya. bisa di apa itu Mas Irdi, di luar negeri lah, dengan tingginya dia meledak Iya. dan jatuhnya Baru, di daerah iya, sini, gitu. daerah Iya. Indonesia sama Situbondo. Ini hanya perumpamaan ya, bukan saya bilang warga setempat yang bikin, bukan ya, tapi kan sudah ada penjelasan seperti itu dari Raden ini. Ya. Mungkin gimana, sudah ngerasa Mungkin puas untuk teman-teman? sudah agak cukup terungkap, kayaknya sudah cukup Mas Irdi. Terima kasih untuk nasihatnya dan pesan-pesannya ya Raden ya. Maaf saya hadirkan ke sini. Ya, tidak masalah kan? Oke, kita kenalkan dulu. Saya Afif dan ini teman saya Mas Irdi. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum. Oke pemirsa, kali ini sudah penjelasan dari Raden cukup memuaskan. Ternyata itu merupakan hal yang dimanipulasi, dibikin-bikin agar supaya rame. Jadi untuk semua masyarakat, teman-teman, saya menganjurkan jangan terlalu percaya sama hal-hal seperti itu. Terus apa ya namanya ya, biar tidak timbul fitnah. Soalnya makin zaman ke zaman, makin sekarang ini banyak timbul fitnah. Jadi kita harus telusuri dulu kebenarannya. Seperti itu. Ya contohnya sekarang sudah diungkap, ternyata seperti itu. Benar begitu Mas Ya, Ali? dan itu dari prediksi makhluk alam sebelah. Iya. Ya kita tidak terlalu percaya begitu saja, ambil hikmahnya saja. Iya. Dan Iya. hal yang buruk dibuang saja, tidak usah diambil. Ya intinya kami yang menyampaikan, Anda yang menyimpulkan, seperti Ya. itu kurang lebih ya Mas Alif ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Terserah penilaian pemirsa semuanya, terserah, yang penting kita sudah berusaha untuk mengungkap ya, sedikit banyak seperti itu ya mungkin ya Mas Alif ya. Ya. Mungkin
Ada lagi Mas Afif? Ya, mungkin itu saja Mas, sudah cukup. Oke, oke. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Terus dukung channel Misteri Alam Sebelah. Tak henti-hentinya saya mengingatkan itu. Jangan lupa masukannya ya di komentar ya. Masukan Anda sangat membangun. Masukan teman-teman, pemirsa semuanya sangat membangun. Terus dukung semua channel semua. Biar kita semangat untuk mengupload. Biar kita semangat terus untuk bikin konten yang mengungkap semua apa yang terbaru kali ini ya. Komentarnya, loncengnya di bawah, subscribe di sini, karena gak ada ruginya. Rugi tidak berbagi, berbagi tidak akan rugi. Ketemu lagi nanti di Misteri Alam Sebelah bersama saya Irdi dan Raden Mas Afif Helap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.